Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa masih memberikan kesehatan kepada kita bersama walaupun saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita normal kembali seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ayat, orang tua dari Yumna Alisa Afifah. Yumna, anak saya sekarang duduk di kelas 1 SD. Membayangkan anak masuk kelas 1 SD, tidak terbayang bahwa saat ini si anak tidak datang ke sekolah, namun hanya di rumah belajar dan didampingi oleh orang tua langsung. Karena sebelumnya kita berharap anak-anak datang ke sekolah dengan pakaian baru, seragam baru, ketemu dengan teman-teman baru, ketemu dengan guru baru, dan lingkungan sekolah yang baru. Namun dengan adanya wabah COVID-19 ini, pola belajar di sekolah dirubah menjadi sistem daring, belajarnya tetap di rumah saja, didampingi langsung oleh orang tua. Dengan adanya sistem daring ini, tentunya orang tua dituntut harus paham dan pandai menggunakan teknologi. Mau tidak mau, orang tua harus melek dengan teknologi, belajar bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut. Namun saat ini sudah berjalan 2 minggu sekolah dengan sistem daring. Alhamdulillah, sistem daring saat ini guru menjadi semakin kreatif, memberikan video-video yang menarik, yang tidak membosankan kepada anak untuk tetap belajar di rumah walaupun didampingi oleh orang tua. Harapan untuk selanjutnya, kita sama-sama berharap mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir, karena terutama saya sebagai orang tua berharap sistem pembelajaran kembali seperti semula, yaitu dengan tatap muka. Karena Yumna terutama itu baru kelas 1 SD, tentunya baru saja masuk kepada sekolah pendidikan tingkat dari TK ke SD. Artinya kita sebagai orang tua sangat-sangat berharap Yumna didampingi oleh guru yang lebih berpengalaman dan lebih banyak ilmu mengenai mendidik anak. Walaupun orang tua tetap membantu membimbing di rumah. Nah, harapannya ke depan, kalaupun sistem daring ini masih berlanjut, kita berharap video-video yang diberikan itu akan membuat si anak lebih antusias dalam belajar, memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kita juga berharap walaupun belajarnya dengan video, ikatan antara guru dan anak bisa juga terjalin, sehingga nanti kalau seandainya sudah kembali normal masuk ke sekolah, si anak tidak canggung ketemu dengan ketemu dengan guru, ketemu dengan teman-teman baru. Si anak tidak canggung lagi seperti itu. Satu lagi, dengan adanya sistem daring ini, kita berharap sistem daring ini tidak mengurangi kualitas dan produktivitas terhadap pendidikan si anak. Mudah-mudahan kita berharap semuanya sistem daring ini membantu si anak dalam proses belajar dalam kondisi saat ini. Mudah-mudahan segera wabah ini berakhir, kembali sekolah, datang ke sekolah, menuntut ilmu di sekolah, bersama-sama di lokal, bersama teman-teman, ketemu guru dan didampingi langsung oleh guru. Karena pun saat ini orang tua memang belum maksimal juga untuk mendampingi si anak di rumah, karena juga sibuk bekerja di luar, pulang-pulang dari kantor atau pulang-pulang bekerja, mendampingi anak lagi untuk belajar, rasanya sedikit tidak maksimal. Walaupun seperti itu, kita sebagai orang tua tetap berusaha mengajarkan anak untuk belajar melalui panduan dari video-video dan modul yang diberikan oleh guru dari sekolah. Demikian saja harapan kami. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan kita semua pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berakhir dan rutinitas anak kembali normal datang ke sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, ibu dari Barik kelas 3 Sekolah Dasar Islam Nibras. Kami selaku orang tua sangat mengapresiasi sekali kebijakan yang dilaksanakan oleh perguruan Islam Nibras, dalam hal ini Sekolah Dasar Islam Nibras, dalam merespon pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan anak-anak kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kami lihat di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 ini sudah banyak sekali inovasi dan langkah-langkah baik yang dilakukan oleh pihak sekolah, sehingga memungkinkan kami lebih optimal mendampingi anak belajar di rumah sebagai orang tua, di mana diantaranya sekolah menyiapkan tidak hanya modul pembelajaran saja, tapi juga video-video yang memungkinkan anak untuk bisa kami set jadwal belajarnya sehingga lebih mandiri dibandingkan hanya sekedar modul saja. Video-video itu juga disiapkan khusus oleh wali kelas dan juga guru bidang studi sesuai dengan tema dan kurikulum yang ditetapkan, sehingga mutu pembelajaran juga tetap bisa dijaga. Di samping itu, sekolah juga sangat responsif dan komunikatif dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik kami selaku orang tua yang kadang-kadang mungkin memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam mendampingi anak belajar. Ini sangat membantu kami sehingga kami tidak merasa terlalu terbebani dengan kondisi belajar, malah terasa sangat fun gitu, karena ternyata mendampingi anak belajar jika dikomunikasikan dengan sekolah itu sangat mungkin untuk kita nikmati, dan anak pun menjadi senang karena kita terlibat dalam pendidikan mereka. Yang sangat spesial juga, dalam PJJ ini disediakan waktu bimbingan akademik untuk setiap anak. Istilahnya bimbingan akademik. Kami menganggap ini langkah baik karena memungkinkan anak untuk mendapatkan feedback terhadap pembelajaran yang mereka lakukan, di mana secara terjadwal sekali seminggu anak akan berhubungan dengan wali kelasnya untuk bisa mengkonsultasikan apa-apa yang kesulitan yang mereka alami. Tentu setiap anak punya tantangan yang berbeda, dan ini membantu anak juga untuk lebih menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Bahkan kalau saat-saat darurat juga memungkinkan untuk menghubungi pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas. Jadi secara umum semoga semakin baik ke depannya proses pembelajaran jarak jauh ini. Kita berharap pandemi segera berakhir, tapi juga semoga komunikasi orang tua dan sekolah dalam PJJ ini menjadi momen untuk semakin bagusnya sistem pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar Islam Nibras yang saat ini sedang dijalankan. Jadi terima kasih, sukses selalu Sekolah Dasar Islam Nibras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan Bunda selama belajar, anak-anak belajar daring, Ustazah, yang pertama, Bunda merasa repot karena anak ditinggal di rumah sementara ayah dan Bunda itu bekerja. Akhirnya Bunda harus menghubungi anak setiap saat apakah sudah mengerjakan tugas atau belum. Kalau secara teknologi tidak ada masalah karena anak-anak pada saat ini sudah lebih canggih dari orang tua, sudah bisa membuka Google Scholar, Google Zoom, ataupun langsung dia vikol sama ustazah masing-masing. Jadi kalau secara kemampuan tidak ada masalah, malah bagus. Tapi kalau secara waktu itu yang sangat tersita. Terima kasih ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, ibu dari putri saya yang bernama Inayah, yang sekarang bersekolah di TKA Perguruan Islam Nibras. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi pengalaman saya selama proses daring di rumah. Tentunya saya juga mempunyai tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Contohnya, sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak kecil, jadi saya harus bisa membagi waktu saya antara mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan membantu anak saya proses belajar daring. Nah, kebetulan saya juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Anak pertama saya yang bernama Anissa
Dia sudah lulus TK di perguruan Islam Nibras juga, dia kurang pendengaran. Jadi saya juga harus terus mengajarkan dia untuk berbicara, untuk mendengar. Nah, tantangan yang kedua saya yaitu terkadang anak-anak juga kan kurang mood, ada kalanya dia mood, ada kalanya dia tidak mood. Nah, bagaimana caranya saya supaya bisa anak saya kembali moodnya menjadi lebih baik? Kesan saya terhadap proses daring selama ini cukup baik dan menarik, sehingga anak saya juga senang mengerjakan pelajarannya di rumah. Dan juga waktunya juga fleksibel dan tidak terlalu banyak tugas-tugasnya, jadinya juga tidak memberatkan saya. Pesan-pesannya untuk pihak sekolah dan guru tentunya lebih ditingkatkan lagi kreativitas anak muridnya. Terus apa lagi ya? Lebih membuat tugas yang menarik lagi. Contohnya bisa juga dengan tugas senam di rumah, bisa tuh melakukan, selain sehat juga badannya, anak juga senang. Ya sudah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua tidak terlepas dari kerjasama guru dan orang tua murid, di mana sekolah telah mendesain sedemikian rupa tugas-tugas serta waktu atau jadwal yang disusun oleh pihak sekolah untuk anak didik selama di rumah, sehingga anak-anak terbawa dalam suasana belajar di lingkungan sekolah. Walaupun proses pengerjaan tugas yang diberikan guru menyita waktu, biaya, energi, tapi kami orang tua murid memahami karena kondisi darurat seperti ini. Selain itu, orang tua akan lebih mengetahui tentang sifat karakter anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Yosi, Bunda dari Rayyan Zahofan Ansyera, murid dari TKB Playgroup Nibras Padang. Saya ingin memberikan kesan-kesan saya selama pembelajaran jarak jauh yang kita alami sekarang ini selama masa pandemi COVID-19. Kesan saya bahwa pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini tidak efektif atau kurang efektif bagi anak saya, karena pembelajaran jarak jauh ini harusnya memang didampingi langsung oleh orang tua atau pengasuhnya. Tetapi karena kami orang tua Hofan kebetulan bekerja dua-duanya, jadi kami tidak bisa mendampingi Hofan secara langsung sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan oleh guru Hofan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin. Setelah kami pulang bekerja, kami memberikan materi-materi yang sudah diberikan atau dikirimkan oleh guru Hofan terhadap Hofan. Tapi tentunya materi-materi yang diberikan itu tidak sepenuhnya diserap oleh Hofan, karena bagaimanapun tatap muka adalah proses pembelajaran yang lebih baik, karena dengan tatap muka ada umpan balik antara guru dan murid. Tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, umpan balik itu tidak bisa kita lakukan, hanya satu arah. Kemudian sesuai dengan umurnya Hofan masih tidak fokus untuk pembelajaran jika melalui handphone. Dia merasa lebih senang jika pembelajaran ini melalui tatap muka. Jadi materi-materi yang biasa diberikan oleh guru Hofan, biasanya Hofan tidak terlalu tertarik atau hanya sebentar, dia sudah gampang teralihkan oleh yang menarik baginya. Dan kemudian pembiasaan-pembiasaan yang sudah biasanya dijalankan oleh Hofan selama pembelajaran tatap muka tidak lagi bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya selama PJJ ini, karena kontrol dari kami tidak bisa dilakukan karena kami kedua orang tua Hofan bekerja.
Mungkin itulah kelemahan-kelemahan selama pembelajaran jarak jauh ini. Saya berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga Hovan bisa kembali bertatap muka dengan guru dan teman-temannya dan belajar dengan menyenangkan di kelasnya di TK Nibras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah perguruan Islam Nibras yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau yang kita namakan daring dalam kondisi penyebaran virus dengan kondisi pandemi virus corona 19 ini, mungkin tentu salah satu media pembelajaran ini cukup efektif dengan daring. Karena memang ini juga sesuai dengan anjuran daripada pemerintah dalam hal ini gugus tugas penanganan COVID-19 dihindari untuk pertemuan tatap muka. Jadi salah satu metode pembelajaran adalah dengan daring. Berarti untuk dengan kondisi pandemi COVID-19 ini cukup efektif, cukup bagus, karena memang anak-anak dimanapun juga harus tetap belajar. Tapi kalau dalam kondisi normal, barangkali untuk pembelajaran daring ini kurang artinya kurang tepat kita berikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena ini lewat media modul, dan sedangkan anak-anak harus paham sehingga kalau untuk tatap muka mereka bisa berdialog dan berdiskusi dengan ustadz dan ustazah. Nah, ini karena melalui media ini kurang efektif. Jadi barangkali dalam kondisi normal sebaiknya memang kita laksanakan pembelajaran dengan tatap muka, dengan guru menerangkan di kelas, anak-anak masuk kelas. Jadi ini pendapat dari Papa terkait untuk pembelajaran anak-anak secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pada masa pandemi dengan sistem jarak jauh memang tidak mudah karena menuntut kesediaan waktu orang tua untuk mendampingi anak. Jadwal belajar anak dari jam 7.30 sampai jam 11.30 itu tidak dapat saya dampingi sepenuhnya karena saya harus bekerja. Tantangan lain adalah dibutuhkan kreativitas dari orang tua untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dari guru sudah menyiapkan modul dan video belajar. Kesan saya selama ini cukup bagus, sangat kreatif dan inovatif. Guru-guru menyediakan video dengan materi yang mudah dipahami oleh anak dengan variasi dan gambar-gambar pendukung. Kemudian guru juga menyapa dengan bahasa-bahasa yang familiar yang biasa digunakan di sekolah, sehingga ketika video itu diperhatikan oleh anak merasakan kehadiran guru di rumah walaupun belajar di rumah. Jadi dengan begitu anak merasa belajar di sekolah. Kemudian dari sekolah juga menyediakan jadwal bimbingan akademik. Ini suatu kesan yang luar biasa bagi saya karena saya sering kesulitan dalam memahami materi anak. Kesulitan itu dapat diselesaikan pada jadwal ini. Kadang saya lupa dengan jadwal ini, guru mengingatkan saya. Sehingga anak dapat berinteraksi langsung dengan guru dan dapat mengatasi masalah belajar. Kemudian dari anak, ada tantangan dari anak. Dengan adanya modul yang harus diisi setiap hari, anak merasa agak berat. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi guru. Apakah perlu modul ini harus diisi setiap hari? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran jarak jauh atau daring merupakan metode yang diterapkan di dunia pendidikan saat ini. Daring mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya peran orang tua dan juga guru dalam menyukseskan dunia pendidikan anak kita. Orang tua berperan untuk membina dan membimbing anak di rumah, sementara guru berperan untuk memantau dan menyiapkan materi-materi pembelajaran dari sekolah. Metode daring saat ini yang diterapkan oleh SD Islam Nibras Padang sudah bagus. Dengan adanya modul per minggu dan juga pembuatan video-video dari ustazah dari sekolah, sehingga anak didik kita bisa lebih memahami dan mengerti terhadap materi yang telah diberikan. Tentunya ini sangat menuntut kerjasama antara orang tua dan guru dalam menyukseskan metode yang diterapkan saat ini. Kedepannya kita berharap metode daring ini bisa lebih bagus lagi, sesuai dengan tujuan awal Nibras adalah pembentukan dari karakter anak didik kita. Nah, pembentukan karakter ini tentunya akan terbentuk dari adanya interaksi antara anak dengan anak, antara anak dengan ustadz dan ustazahnya di sekolah. Karena itu, mari kita sama-sama mencoba memikirkan agar tercipta metode yang lebih bagus nantinya. Terakhir, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Milad yang ke-19 untuk SD Islam Nibras Padang. Semoga SD Islam Nibras Padang tetap bisa menciptakan generasi-generasi yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.